Mereka hidup bersama seperti suami dan istri, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah menjalin hubungan. Sang pria sangat mencintai gadis itu, tetapi mereka tidak pernah melewati batas. Alasannya adalah kanker stadium akhir yang dideritanya. Dan dia tahu bahwa waktunya tidak banyak lagi. Suatu hari gadis itu menangis dengan sangat sedih. Seperti biasa, dia mendekatinya dan menciumnya. Kemudian dia bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Namun bukannya mengungkapkan perasaannya, sang pria hanya bisa berkata bahwa dia berharap gadis itu menikah dengan pria yang baik. Gadis itu memilih seorang dokter gigi sebagai pasangan hidupnya, sesuai dengan keinginan dan kriterianya sendiri. Ketika sang pria mengetahuinya, dia diam-diam pergi ke kamar mandi dan menangis karena penyakitnya tidak pernah memberinya kesempatan untuk mengatakan, "Aku mencintaimu." Dialah yang menyuruh gadis itu melanjutkan hidup bersama orang lain. Dia mengundang mereka berdua untuk makan malam, lalu berpura-pura ada urusan pekerjaan dan pergi di tengah acara. Namun begitu keluar, dia tiba-tiba jatuh karena sakit kepala yang parah. Tanpa sadar, dia menoleh ke belakang karena takut gadis itu melihat kondisinya. Perlahan, gadis itu dan dokter gigi tersebut semakin dekat. Ketika sang pria mengetahui bahwa gadis itu bahkan telah mencium dokter gigi tersebut, hatinya bergetar. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk hari itu sejak lama, tetapi tetap saja sangat sulit mengendalikan emosinya. Dia terus berpikir, kalau saja kamu tidak sakit, mungkin dia sudah berkata terus terang, "Aku sangat mencintaimu." Suatu hari dokter gigi itu mengumumkan bahwa mereka akan menikah. Gadis itu ingin sang pria menemaninya dan membantunya memilih gaun pengantin. Kini, gadis yang sangat dicintainya berdiri di hadapannya dengan mengenakan gaun pengantin, tetapi dia akan menjadi pengantin wanita orang lain. Sang pria hanya tersenyum dan berkata, "Kamu terlihat cantik." Gadis itu mengatakan bahwa dia juga harus mengenakan jas. Kemudian mereka mengambil beberapa foto bersama. Foto-foto yang tidak ingin mereka tunjukkan kepada siapapun, tetapi hanya ingin mereka simpan sebagai kenangan. Saat melepas jasnya, sang pria diam-diam mulai menangis. Hanya ada satu hal yang memenuhi pikirannya. Dia berharap pengantin wanita itu adalah miliknya. Malam itu, gadis tersebut memasak makan malam untuknya. Sang pria berulang kali mengetik, "Aku mencintaimu" di ponselnya, tetapi setiap kali dia menghapusnya, penyakitnya telah merenggut suaranya, dan kini dia bahkan tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama dalam keheningan. Keesokan paginya, dia datang untuk mengantar gadis itu ke pernikahannya seperti seorang kakak. Begitu dia berbalik, air mata mulai jatuh dari matanya. Namun, dia tidak pernah tahu seberapa besar rasa sakit yang selama ini disembunyikan gadis itu. Suatu ketika, gadis itu menemukan beberapa obat di dalam jaketnya. Selama ini dia mengatakan bahwa obat tersebut adalah vitamin. Namun setelah bertanya kepada beberapa orang dan akhirnya berbicara dengan dokternya, dia mengetahui bahwa obat tersebut digunakan untuk mengobati kanker stadium akhir. Dia benar-benar hancur. Dia teringat saat dirinya bertanya kepadanya, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Jika saja dia mengatakan, "Menikahlah denganku," dia pasti akan menjawab iya tanpa ragu. Dia juga teringat hari ketika mereka makan malam dan sang pria tiba-tiba jatuh. Saat itu dia hampir mengejarnya dan diam-diam berpikir bahwa jika pria itu menoleh, dia akan berlari menghampirinya dan memeluknya. Dia teringat saat pria itu menangis sambil menyembunyikan foto-foto mereka. Saat melihat foto-foto tersebut, dia juga ikut menangis. Malam itu saat makan malam, dia sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya beberapa kali. Namun setiap kali matanya dipenuhi air mata dan dia tetap diam. Bahkan di hari pernikahannya, matanya hanya mencari pria itu. Setiap malam dia menangis sendirian, terutama setelah mendengarkan pesan suara yang pernah dikirimkan pria itu kepadanya. Dan ketika sang pria akhirnya meninggalkan dunia ini beberapa waktu kemudian, gadis itu juga menyusulnya. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka dengan terus kehilangan satu sama lain. Tetapi kali ini tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan mereka.